Jadi sering kalau misalnya kita memeriksakan darah kita, itu ada yang namanya pemeriksaan kolesterol. Di mana pemeriksaan kolesterol tersebut ada yang hasilnya katanya lemak bagus, HDL yang mesti tinggi, dan juga yang hasil lainnya adalah LDL, lemak jahat yang perlu kita turunkan. Jadi itu yang sering kita dapatkan pada waktu pemeriksaan darah, dan bila kita ingin mengetahui kolesterol kita yang merupakan lemak yang terdapat di dalam darah kita. Ya, salah satunya itu ada itu. Nah, pada waktu kita memeriksakan, biasanya kan memang kita mesti berpuasa sehingga hasilnya akan lebih akurat. Nah, sering pasien datang kalau misalnya dia bilang, aduh leherku sakit, kayaknya pegel. Begitu kita tensinya aman, biasanya disarankan untuk cek kadar kolesterol darahnya. Dan sering juga dia dapati kadar kolesterolnya di atas normal. Nah, pertanyaan berikutnya, harus ngapain supaya kolesterol tersebut menjadi terjaga atau turun? Yang paling gampang mungkin kalau pasien bilang, ya sudah minum saja obat kolesterol. Tapi nutrisi itu bisa mendukung untuk membantu menurunkan kadar kolesterol kita. Jadi sering kalau misalnya hasil laboratoriumnya adalah kolesterolnya tidak terlalu tinggi, masih sedikit di atas normal, itu biasanya dokter menyarankan coba deh makanannya diatur. Coba deh konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik untuk menentukan nutrisi mana yang sebaiknya dikonsumsi untuk membantu menurunkan kadar kolesterolnya tersebut. Tapi nomor satu, tentu saja kita lihat berat badannya. Apakah kegemukan atau tidak? Kalau kelebihan berat badan atau kelebihan lemak tubuh, ya tentu saja akan disarankan untuk menurunkan berat badan. Tapi jangan salah, tidak hanya berat yang kita perhatikan, tapi penurunan lemak tubuh kita. Nah, itu satu faktor yang biasanya sudah disarankan oleh dokter kalau melihat seseorang kolesterol tinggi dan berat badannya berlebihan. Yang berikutnya yang disarankan adalah dari makanan. Tentu saja dari makanan itu kita harus membatasi makanan yang mengandung lemak jenuh, membatasi makanan yang bergoreng-goreng, membatasi makanan yang bersantan-santan, juga membatasi makanan yang mengandung tinggi gula. Jadi misalnya kue, cake, minuman manis, itu biasanya disarankan untuk dihindari atau dibatasi. Karena itu juga berkontribusi dengan kadar kolesterol kita, salah satunya trigliserida kita. Jadi biasanya kalau dia cek kadar kolesterolnya dan trigliseridanya tinggi, selain bahan makanan yang mengandung lemak jenuh, disarankan juga untuk membatasi bahan makanan yang mengandung tinggi gula, ya karena di situ berkontribusi. Nah, selain dari bahan makanan, tentu saja cara memasaknya. Cara memasaknya mesti hati-hati. Jangan yang digoreng-goreng, jangan bersantan-santan. Jadi kita lebih memilih sesuatu yang ditumis misalnya. Dipepes, direbus, ditim, dipanggang, itu silakan bisa disarankan untuk lebih dikonsumsi, lebih dipilih dibandingkan makanan yang bergoreng-goreng. Dan kalau kita ingin mengkonsumsi daging, ya pilih daging yang mengandung rendah lemak. Karena lemak yang terdapat di daging itu adalah lemak jenuh biasanya. Yang banyak mengandung lemak tidak jenuh, biasanya sumber protein seperti ikan laut. Itu banyak mengandung lemak tidak jenuh selain minyak zaitun dan minyak canola. Tapi sering mereka datang, oke dok, saya makanannya digoreng, tapi saya menggoreng dengan minyak zaitun atau minyak canola. Nah, minyak zaitun dan minyak canola itu merupakan lemak bagus yang mempunyai smoke point atau batas suhu yang bisa menjaga lemak tersebut tetap bagus. Jadi di atas smoke point tersebut, lemak bagus tersebut akan menjadi lemak yang trans atau menjadi lemak yang tidak bagus.
yang tentu saja tidak akan mendukung dalam membantu menurunkan kadar kolesterol kita. Jadi kalau kita mau konsumsi suatu makanan dan kita menggunakan minyak bagus, misalnya minyak zaitun atau minyak canola, ya jangan dipakai dengan suhu yang tinggi. Kita pakai untuk tumis sehingga suhunya tidak terlalu tinggi, tapi begitu suhunya udah mulai naik ya kita tambahkan misalnya air sehingga suhunya akan turun lagi. Nah, hal tersebut yang akan membantu menjaga smoke point atau suhu daripada minyak tersebut sehingga lemak bagus terjaga. Jadi kalau kita memeriksakan kadar kolesterol darah kita ada hasil yang namanya LDL, di mana itu lemak jelek yang perlu kita turunkan. Ya tentu saja kalau dari makanan kita harus membatasi asupan daripada goreng-gorengan tadi, asupan daripada makanan berlemak jenuh, asupan gula juga tetap diperhatikan, berat badan kita juga perlu dijaga. Nah, asupan serat itu penting banget dan itu akan berkontribusi dalam membantu menurunkan kadar lemak jahat kita. Salah satunya di bahan makanan kita ada juga di havermut. Jadi sumber karbohidrat nggak ada salahnya kita pilih yang kompleks, misalnya kita pilih havermut. Hal lain yang juga berkontribusi yaitu asupan serat, misalnya mengandung inulin, itu juga membantu menurunkan LDL kita. Yang lain probiotik. Probiotik itu adalah kuman normal usus kita yang kita perlu jaga dan dia butuh nutrisi dari serat. Nah, supaya dia tetap bisa hidup. Nah, probiotik itu berkontribusi juga dalam membantu menurunkan kadar lemak jahat kita. Jadi kita perlu menjaga usus kita dengan menjaga kandungan probiotik atau kuman normal usus kita, dan kita perlu jaga dengan memberikan makanan yang bagus yaitu serat ya. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kita makan nggak ada sayurnya, nggak ada seratnya, ya tubuh kita jalannya kurang gitu bisa mulus kalau makanan kita memang kurang lengkap. Jadi kopi itu juga mengandung yang namanya sterol. Jadi memang tetap bila kita mengalami kolesterol yang tinggi, kita tetap mesti membatasinya karena di situ ada kandungan sterol juga. Di makanan kita juga ada yang namanya planstanol, di mana planstanol itu juga akan membantu menempati tempat penyerapan daripada kolesterol sehingga kolesterol kita juga akan terbantu turun. Nah, ada di mana aja? Itu ada di misalnya di bumbu masak kita, di bawang putih itu juga terdapat itu, di minyak zaitun, minyak canola itu juga terdapat planstanol tersebut yang akan membantu menurunkan kadar kolesterol kita. Nah, urusan kopi itu mengandung kafein. Di mana dari data yang saya punya dari pemeriksaan genetik, 50% dari data pasien saya mungkin sudah sekitar di atas 1.000 pasien, 50% dapat benefit dari kopi, 50% dapat penyakit dari kopi. Bedanya adalah di genetik. Jadi ada orang yang minum kopi dia dapat benefit untuk menjaga kadar gula darahnya misalnya, untuk menjaga jantungnya atau fungsi ginjalnya. Ada orang 50% lagi kalau dia minum kopi lebih dari 2 cangkir per hari, resiko diabetesnya naik, resiko sakit jantungnya naik, resiko kerusakan ginjalnya naik, resiko hipertensinya naik. Urusannya adalah di gennya. Jadi pada orang yang mendapatkan benefit dari kopi itu karena tubuhnya itu mampu memetabolisme kafein dengan cepat. Sehingga bila kafeinnya dimetabolisme dengan cepat, dia akan mendapatkan benefit daripada antioksidan.
atau kandungan baik yang terdapat di kopi tersebut. Tapi pada 50% orang itu gennya tidak mampu metabolisme kafein dengan cepat. Jadi namanya slow metabolizer kafein. Nah, pada orang tersebut itu resiko penyakitnya jadi naik kalau mengkonsumsi kopi lebih dari 2 cangkir per hari. Dan resiko penyakit yang naik adalah resiko diabetes, sakit jantung, kerusakan ginjal, dan tekanan darah atau hipertensi. Itu dari penelitian. Jadi tetap suatu bahan makanan mungkin merupakan hal yang membantu untuk meningkatkan kesehatannya, tapi bahan makanan tersebut belum tentu baik untuk orang lain. Jadi mungkin satu superfood ini membuat seseorang jadi lebih sehat, tapi superfood yang sama akan membuat seseorang jadi sakit. Perbedaannya adalah di genetiknya. Jadi kita tidak bisa mengatakan makanan ini bagus banget. Iya, dia akan bantu menurunkan ini itu. Ya, mungkin itu bagus buat dia. Tapi belum tentu bagus buat orang lain. Jadi untuk mengetahuinya ya memang kita perlu melakukan suatu pemeriksaan atau cobalah berkonsultasi ke dokter kalau dari urusan makanan ke dokter spesialis gizi klinik sehingga akan lebih diarahkan lebih tepat untuk kondisi masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien datang dengan masalah kolesterolnya berlebihan, tentu saja yang nomor satu saya akan lihat adalah komposisi tubuhnya. Bagaimana kondisi lemaknya? Kalau lemaknya di atas normal, apalagi visceral fat atau lemak sekitar organ perutnya itu di atas normal, itu yang nomor satu. Aku targetin untuk turun. Tentu saja hal tersebut mesti didukung dari nutrisinya. Makanan yang bergizi lengkap dan seimbang itu akan diperhitungkan di situ. Berapa kalorinya, berapa banyaknya, jumlahnya untuk masing-masing orang, tapi tetap semuanya lengkap. Didukung dengan aktivitas fisik. Jadi olahraga rutin itu pasti akan saya sarankan. Mau jogging, mau sepeda, mau jalan cepat, mau berenang silahkan. Didukung dengan resistance training, jadi latihan otot. Keduanya perlu dikerjakan. Jadi hal itu yang akan membantu untuk seseorang akan terbantu kolesterolnya turun dari segi makanan. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan. Jangan salah, perlu di bawah pengawasan dokter spesialis gizi klinik supaya jalannya tidak nyasar, tidak salah.